Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, ini teman-teman ada pertanyaan dari Mas Bahri Aswan tentang perawatan merpati di saat hujan yang berkepanjangan agar tetap fit, dan pola latihan yang dilakukan selama musim penghujan karena tidak sempat atau tidak bisa dibawa ke lapak. Nah, ini saya coba ini kan dulu ya, Mas Bahri Aswan dan juga teman-teman. Memang kalau musim penghujan itu agak sulit kita mau melatih, kemudian merpati kita itu rawan sakit, terutama sakit kembung, kemudian kayak goham gitu juga biasanya menyerang di saat-saat hujan. Kadang-kadang cuma agak lesu begitu, kemudian mencret, tahu-tahu mati. Itu biasanya kalau di musim penghujan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, itu kalau saya biasanya saya usahakan saya buat jamu yang seperti pernah saya bikin di konten saya yang terdahulu, yang sudah agak lama. Itu yang kandungannya kunir, kencur, tapi ini saya beli bubuk ya, kalau saya belinya di toko yang sudah menjadi bubuk itu. Kunir, kencur, temulawak, kemudian temu ireng, apalagi ya saya lupa. Coba cek ya Mas Fahri Azwan, tapi nggak usah dikasih, kalau yang untuk menjaga kesehatan saat hujan itu nggak usah dikasih jamu pegelinu. Jadi kalau kalau yang untuk latihan biasanya saya tambahkan dengan jamu pegelinu. Kalau yang tidak, itu biasanya cuma itu tadi, kunir, kok bawang sih, kunir, kencur, temulawak, temu ireng, apalagi ya, kayaknya ada 5 ya waktu itu. Saya lupa teman-teman, itu aja pokoknya, lihat di ini saya yang terdahulu, karena saya masih ada stok banyak itu ya. Saya waktu itu bikin pakai telur 2, kemudian bahan-bahannya itu per itemnya itu sekitar 1 on kurang lebih, saya campurkan, kemudian saya bikin. Itu gunanya untuk menjaga kesehatan burung semasa musim penghujan, atau kalau dalam sehari-hari juga nggak apa-apa. Tapi yang ini untuk kalau misalnya ingin fokus di musim penghujan juga nggak apa-apa. Untuk musim-musim panas 2 hari sekali. Kalau musim penghujan biasanya saya kasih 1 butir setiap malam. Itu berguna sekali untuk menjaga kesehatan burung. Kemudian untuk pola latihannya, kalau tidak bisa dibawa ke lapak itu biasanya dinaik turunkan saja ya. Misalnya kandangnya agak tinggi gitu, kita naik turunkan saja. Itu membantu supaya merpati itu tetap ada gerak, artinya dia tetap terbang dan juga melatih otot-otot supaya tidak kaku, dan supaya badan merpati itu tetap hangat. Usahakan ini ya teman-teman, kandangnya juga jangan sampai lembab. Kemudian kalau nggak usah dimandikan. Kalau misalnya dia pengen mandi, biasanya dia akan mandi kalau model umbaran, kalau enggak ya sekedar semprot saja. Itu pun kalau kalau kita kasih air minum kemudian dia kayak mau mandi gitu, kalau yang model jebok ya, nanti itu kita semprot saja, atau kita sekedar basahi di dadanya, di keteknya itu cukup kalau saya itu. Nah, untuk naik turunnya itu biasanya saya lihat kemampuan merpati itu.
Kalau naik turun dia belum ngos-ngosan ya tetap saya naik turunkan. Kalau dia sudah mulai ngos-ngosan begitu saya berhentikan. Tapi sambil dihitung, kalau misalnya sampai ngos-ngosan itu dia sampai 25 atau 30, nanti yang kedua setelah jeda sekitar 4-5 menit begitu, naik turunkan lagi ya 30 itu. Kemudian besok dilihat 30 itu ngos-ngosan enggak. Kalau masih ngos-ngosan ya di 30 saja. Itu setiap burung yang giring ya Mas Bahri Aswan dan juga teman-teman. Nah, tujuannya supaya badan merpati itu tetap hangat, tetap ada gerakan, tetap ototnya tidak kaku, dan nanti sewaktu kita sempat bawa ke lapak itu latihannya tidak seperti awal lagi. Artinya gini, biasanya burung kalau lama tidak diterbangkan kemudian diterbangkan nanti kepaannya kurang ini ya, kurang full ya. Kadang cuma gini-gini. Kalau yang full kan gini, zat gitu ya. Itu kelihatan nanti perbedaannya kalau lama nggak diterbangkan dengan yang secara rutin setiap giring diterbangkan. Nah itu untuk istilahnya mengganti kegiatan burung itu dari daripada nggak bisa dilatih mendingan digitukan saja. Itu kalau saya pagi misalnya 3 kali naik turun itu yang per sesinya itu 30 ya, 30 30 kemudian berhenti 5 menit, dilatih lagi 30 lagi. Kemudian yang ketiga, kalau saya bertahap ya, kalau yang ketiga itu baru berapa kali naik turun sudah agak lemes gitu, biasanya saya berhentikan. Jadi saya lihat kemampuan burung itu. Kiranya itu ya Mas Bahri Azwan, kurang lebihnya itu. Nanti di saat dia latihan di bawah kelapa itu nggak kaget dia, terbangannya nanti akan tetap seperti biasanya. Di giringan pertama mungkin agak lemes sedikit, nanti giringan keduanya sudah bisa ditambahkan jaraknya, terbangannya udah normal kembali. Daripada nanti kalau enggak pernah kita latih, kemudian enggak pernah kita naik turunkan itu, kemudian dia kaku, nanti malah agak lama lagi ya. Sebenarnya sih nggak lama, paling satu giringan itu bisa kembali ke semula performanya, tapi ya untuk jaga kesehatan saja lah. Seperti kita juga ya, kalau cuma berdiam diri tanpa olahraga biasanya badan nggak enak, apalagi yang sudah terbiasa olahraga berkegiatan kemudian cuma nganggur saja, itu biasanya badan terasa nggak nyaman lah. Jadi intinya kita mencoba menggerakkan dia, jangan sampai dia nganggur, jangan sampai dia nganggur, sehingga otot-ototnya itu tetap tetap bergerak. Kemudian ada perkembangan, tetap ada perkembangan itu nanti. Di terbangan ketika kita bawa di lapak, seolah-olah memang burung itu tetap terbang setiap harinya. Pokoknya semampu dia saja naik turunnya. Kalau mampu sampai 4-5 kali naik turun yang 30 itu, ya syukurlah. Pokoknya enggak sempat nganggur burungnya. Karena nanti kalau burung nganggur biasanya nanti akhirnya ketika dibawa di lapak, kayak saya pernah itu punya burung yang lama tidak saya mainkan di lapak karena ambrol, kemudian sempat stres dibawa ke lapak, itu giringnya kurang bagus, nggak kayak dulu-dulu waktu sebelum nganggur sekian bulan ya, ada sekitar 3 bulan itu. Jadi biasanya dia langsung set ke betinanya, ini jadi nyangkrip, terus turunnya di sebelah sana nggak tepat betina lagi. Jadi seolah-olah kita agak kurang agak kurang berani mau ngelepasin agak jauh, takutnya nanti nggak turun, atau kalau turun ngebuang terus jadi kebiasaan. Kalau sering digitukan di rumah nanti dia akan fokus betina.
Oke, semoga ini bisa membantu Mas Bari Aslan dan juga teman-teman yang pada saat ini daerahnya hujan terus, nggak bisa ngelatih di kolam, sehingga performa burungnya tidak berubah terlalu signifikan. Jadi cuma ya sekedar perubahan sedikit lah, karena terbangannya mungkin jam terbangnya nggak seperti waktu nggak hujan. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.